Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan kesadaran penuh, marilah kita yakini bahwa kita berada di sini karena Allah meridhoi, memberkahi keberadaan kita di sini. Kita yakini bahwa Allah yang Maha berkehendak telah mewujudkan kehendak kita. Ternyata pelajaran itu hanya miliknya mereka-mereka yang senantiasa mau menyempatkan dirinya untuk senantiasa belajar. Semoga kita semakin hari semakin menua dalam keadaan lentur. Kita semakin hari semakin menua dalam keadaan yang lembut. Karena ternyata yang lentur itu tidak kaku. Ternyata yang tidak lentur, yang kaku itu mudah patah. Tak sedikit orang di masa tuanya gampang patah. Orang yang gampang patah biasanya gampang menyerah. Gampang menyerah biasanya gampang putus asa. Gampang putus asa berikutnya adalah tidak berpengharapan lagi dalam kehidupan ini, lalu merasa dirinya sebagai orang-orang yang paling sial saja. Itu semua lahir dari kekakuan kita. Oleh karena itu, belajar agama pada dasarnya adalah untuk melenturkan yang kaku, melembutkan yang kasar. Karena ketika kita bisa lentur, ya, tidak mudah patah. Tapi ketika kita kaku, otomatis mudah patah. Ya. Jadi sebetulnya orang yang gampang marah itu sedang patah. Orang yang sedang menyesali keadaan itu sedang patah. Orang yang putus asa itu dia sedang patah. Kenapa dia patah? Karena kaku. Kenapa kaku? Karena tidak lentur. Kenapa tidak lentur? Karena dia tidak pernah melatih dirinya untuk senantiasa lentur. Mudah-mudahan proses menua kita menjadi proses menua yang indah. Proses menua yang kemudian kita bisa mendapatkan kelenturan, kelembutan, tidak kaku dan tidak keras. Satu-satunya cara adalah dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Karena dengan demikian kelembutan dan kelenturan itu akan menjadi milik kita. Itu sebabnya pada kesempatan yang penuh berkah ini, dengan kesadaran penuh, marilah kita puji Dia yang Maha berkehendak, yang Maha agung, yang Maha mengetahui, yang Maha segalanya. Dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan karibaan junjungan kita
Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita sertakan Allah ke dalam majelis ilmu ini, agar kita menjadi lembut, agar kita menjadi lentur, dan kita siap untuk menerima limpahan karunia-Nya yang akan diberikan kepada kita saat ini. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mengajarkan bahwa kalau dua kata diulang dan kemudian diakhiri dengan akhiran an, ternyata itu bukan beneran. Sekarang kita terapkan hal itu pada kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kata itu sudah akrab di mulut kita. Saking akrabnya kita, terkadang kita pun tidak menyadarinya. Kata itu adalah kata mudah-mudahan. Kata dasarnya adalah mudah. Tapi karena diulang dua kali dan dikasih akhiran an, jadi mudah-mudahan berarti enggak mudah beneran. Tapi kita kan selama ini selalu saja mengucapkan kalimat itu, kata itu, betul. Sedikit-sedikit mudah-mudahan, sedikit-sedikit mudah-mudahan. Dan kata itu tidak pernah disadari oleh kita. Mohon maaf kalau saya barangkali diberi kesadaran lebih awal untuk menyadari kata itu, dan setelah itu saya tidak berani lagi mengucapkan kata itu. Paling saya ganti saja semoga gitu. Masih ada gantinya. Karena mudah-mudahan itu berarti bukan mudah yang sungguhan. Kalau bukan mudah yang sungguhan, berarti sesungguhnya di situ ada kesulitan. Kata mudah-mudahan ini sering dipakai oleh kita untuk menutupi kelemahan kita. Contoh, kita ibadahnya enggak karu-karuan, ibadahnya enggak jelas, niatnya enggak jelas, perwujudan mewujudkan niatnya enggak jelas, komitmen kita pada niat enggak jelas, konsistensi pun tidak ada. Lalu kan kita suka bilang, mudah-mudahan ibadah saya diterima Allah. Suka. Itu kan sebetulnya kata mudah-mudahan itu mengandung suatu pikiran bahwa kita tidak percaya bahwa kita akan mencapainya. Padahal spiritual itu kan ukurannya sangat jelas. Sangat jelas. Apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah, sudah kelihatan kan hasil ibadahnya sekarang. Nah, orang yang tidak percaya bahwa ibadahnya itu diterima oleh Allah karena dia tidak pernah sadar dengan ukuran-ukuran yang diberikan Allah, akibatnya menggunakan kata mudah-mudahan. Kan gitu. Kita tidak pernah mendidik anak secara serius. Dia mau belajar, enggak pernah kita mengukurnya. Lalu suatu saat anak kita disuruh melakukan tes, ujian akhir. Kita tidak yakin anak kita lulus. Lalu dibungkus dengan kata mudah-mudahan lulus. Sebetulnya mudah-mudahan itu kalau disadari ada ketidakjujuran sebenarnya pada diri kita. Karena kita mencoba untuk bermain dalam probability. Bermain dalam ketidakpastian. Bermain dalam teori kemungkinan. Lalu kita gambling akhirnya. Berserah saja pada kenyataan. Walaupun kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Contoh, mudah-mudahan
hajinya mabrur dan mabrurah. Karena sudah pakai mudah-mudahan, ya sudah, berangkat saja haji. Gak pernah memikirkan haji itu apa, tujuannya apa, sepulang haji dapat apa, karena sudah pakai mudah-mudahan. Padahal mudah-mudahan itu artinya bukan mudah beneran. Artinya kita yakin bahwa sebenarnya kita itu belum bisa mencapai yang kita ingin. Yo, tujuan haji adalah membebaskan syirik. Pulang haji harusnya kita mengingat kepada Allah, kata Quran. Jadi tidak perlu kata mudah-mudahan sebenarnya bagi mereka yang tahu. Oh, haji itu tujuannya membebaskan syirik, dan pulang haji kita memiliki suatu kompetensi. Kompetensi yang dimiliki adalah kita bisa ingat kepada Allah. Kan gitu. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Jadi kalau orang sudah haji, harus sudah bisa ingat kepada Allah. Sepulang haji, sholatnya hanya mengingat Allah. Lalu karena tidak bisa mengingat Allah, pulang dari sana tidak mendapatkan apa-apa, lalu yang paling enak adalah pakai mudah-mudahan. Jadi sebetulnya ya, kata mudah-mudahan ini sering membungkus kelemahan kita supaya tidak kelihatan kalau di situ ada kelemahan. Pada intinya sebetulnya yang sedang kita bungkus bukan kelemahan, yang sedang kita bungkus adalah ketidakpercayaan kita kepada apa yang kita akan capai. Antara ya dan tidak, maka pakai mudah-mudahan. Saya mau berbicara sesuatu ya, bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini kan ada pilihan-pilihan. Dan ketika kita memilih suatu pilihan, kita berkomitmen pada pilihan itu, kita ikhtiarnya sungguh-sungguh, pasti akan menjadi suatu kenyataan. Semoga menjadi kenyataan. Mungkin lebih bagus pakai semoga, walaupun di situ juga ada keraguan, tetapi lebih sopan ketimbang kata mudah-mudahan. Karena mudah-mudahan berarti enggak mudah beneran. Betul enggak? Berarti di situ ada suatu kesulitan sebetulnya. Mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat, kan gitu. Ragu kan kita dengan ilmu yang kita dapat? Harusnya kalau ilmu itu bermanfaat memenuhi 3 asas. 1, memenuhi asas koherensi. Ilmu itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Kalau dia bertentangan, berarti akan terjadi konflik kognitif dalam diri kita. Jelas itu tidak bermanfaat. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Kita punya ilmu tetapi tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, berarti kita masih ragu dengan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus ada manfaatnya. Nah, kita banyak ilmu tetapi justru membuat ilmu kita semakin membuat kita menjadi kaku dalam hidup ini. Mohon maaf, seseorang yang sangat spesifik keilmuannya dalam ilmu tertentu, tetapi dia semakin kaku di dalam kehidupannya, jelas ilmu itu tidak bermanfaat. Harusnya ilmu yang bermanfaat itu membuat dia semakin tambah lembut, tambah lentur. Nah, ciri orang yang kaku, ini ciri-ciri orang yang kaku. Biasanya dia merasa kalau ilmu yang dia miliki adalah yang paling benar. Lalu dia hanya ingin didengarkan orang dan tidak mau mendengarkan orang. Maka dia menjadi tertutup terhadap pendapat orang. Nah, ketika dia banyak ilmu tetapi semakin tertutup dari pendapat banyak orang, sebetulnya dia sedang menutup hidayah. Karena Quran mengatakan gerbangnya hidayah itu adalah kemampuan seseorang untuk mendengar. Maka Quran mengatakan alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsanahu, lalu mengikuti yang terbaik dari yang dikatakan itu, ulaika hadahumullah, dialah calon penerima hidayahnya Allah. Ulaika hum ulul albab, puncaknya akan menjadi ulul albab.
Jadi ulul albab itu hanya bisa dicapai kalau kita bisa mendapatkan hidayah. Hidayah bisa dicapai kalau kita mau mengikuti. Kapan kita mengikuti? Kalau kita tidak mau memulai dengan mendengar. Nah, biasanya kalau orang tidak mau mendengar dan selalu ingin didengar karena dia merasa bahwa dia sudah berkecukupan dengan ilmunya. Dan dia merasa pakar di situ, kepakaran itu membuat dia menjadi kaku. Nah, ketika kepakaran itu membuat dia menjadi kaku, tidak menjadi lentur, itu kepakarannya berarti tidak memberi manfaat. Boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak memberi manfaat. Kan jelas ukurannya bahwa ilmu itu jelas tidak bermanfaat. Apa perlu pakai mudah-mudahan? Sebetulnya tidak perlu. Karena apa? Kita tahu ilmu kita bermanfaat atau tidak. Karena dampaknya terasa pada diri kita. Jadi kalau ibu, bapak, ayahanda, ibunda setelah ngaji kemudian mendapatkan, kok saya merasa semakin bodoh, kok saya merasa semakin kosong, kok saya semakin merasa tidak tahu apa-apa. Lalu kita menjadi semakin ingin tahu, menjadi semakin ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu karena kita sudah lentur, karena kita sudah lembut gitu. Nah, ternyata kekakuan itu pada akhirnya akan hancur juga. Orang yang sombong seperti batu karang, hancur enggak? Hancur. Batu karang itu berdiri dengan megahnya tegak, bolong-bolong juga. Betul enggak? Dihantam dengan air yang lembut perlahan demi perlahan, hancur enggak? Hancur juga. Ternyata yang sombong, kaku, hancur. Tapi yang lembut, lentur, ternyata dia abadi adanya. Kenapa surga selalu dilambangkan dengan air? Karena air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, selalu merendah. Nah, selalu merendah bahasa Qur'annya adalah tawadu. Makanya tawadu itu salah satu huruf taqwa. Huruf pertamanya adalah ta. Taqwa itu huruf pertamanya ta, tawadu. Huruf yang keduanya qaf, qanaah. Huruf yang ketiganya wau, wara. Huruf yang keempatnya alif, yang artinya ikhlas. Taqwa artinya tawadu, qanaah, wara, dan ikhlas. Jadi air itu sebetulnya melambangkan ketawaduan. Makanya air selalu mengalir tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan air itu selalu saja lentur. Saking lenturnya air tidak bisa dibelah oleh pedang, sekalipun pedang itu tajam. Siapa yang bisa membelah air? Gak ada, ya. Tidak ada yang bisa membelah air. Dan saking lenturnya air itu tidak pernah bisa dibakar oleh api. Betul. Nah, kalau kita masih mudah terbakar, berarti kita ini kan bensin. Betul. Kalau kita masih mudah terbakar, berarti kita ini kayu bakar. Betul. Tuh. Jadi yang mudah terbakar, yang masih mudah marah, yang masih mudah tersinggung, sering mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, apa bedanya dia dengan kayu bakar? Apa bedanya? Makanya pantas kalau Allah mengatakan, ya, neraka itu adalah kayu bakarnya itu adalah dari jin dan manusia. Nah, kira-kira jin dan manusia yang mana? Jin dan manusia yang kaku. Jin dan manusia yang kaku. Yang kaku itu mudah terbakar. Kalau yang lentur, yang bijak, yang arif, dia tidak mudah untuk terbakar. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya kata-kata Quran yang mengatakan neraka itu kayu bakarnya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Apakah nunggu nanti kiamat dulu? Sekarang juga sudah kelihatan. Ada yang mudah terbakar. Betul? Betul. Nah, yang mudah terbakar itu berarti dia yang mengizinkan dirinya terbakar. Perwujudannya mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyesal. Ya kan? Dikit-dikit suaranya keras, kaku. Itu pertanda bahwa di dalam dirinya belum ada kelembutan. Paham? Jadi kalau kita udah ngaji di mana-mana bertahun-tahun tapi masih mudah terbakar, apa bedanya kita dengan kayu bakar? Jadi pantas kalau neraka itu, ya,
kayu bakarnya adalah dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Yang mengizinkan dirinya mudah terbakar. Ayo kita jaga agar diri kita supaya tidak mudah terbakar. Begitu kita terbakar hari ini, akibat tersulut oleh kemarahan, kemudian kita marah hari ini, berarti kita sedang mengizinkan diri kita menjadi suluhnya, kayu bakarnya neraka. Jadi nerakanya ada sekarang? Ada. Pertikaian antar penduduk itu karena apa? Karena dua pihak yang bertikai mengizinkan dirinya terbakar. Betul? Begitu mengizinkan dua-duanya terbakar, terjadi apa? Kebakaran. Betul? Kebakaran itu perwujudnya adalah pertumpahan darah. Betul? Jadi pertumpahan darah itu terjadi karena dua pihak tidak bisa mengendalikan dirinya. Dua pihak sedang mengizinkan untuk menjadi kayu bakar. Neraka bukan itu? Neraka. Cuman karena kita diajarkan neraka itu nanti, jadi kita tidak pernah bisa melihat kalau neraka itu sudah ada sekarang. Ayo kita jadi air yang lembut, tidak mudah terbakar. Bahkan ketika ada kebakaran, pasti pemadam kebakaran bawa air. Oke? Ini malah kita suka macam-macam aja. Ada orang lain yang sedang kebakaran, malah kita bawa bensin. Aduh ibu teh, manis sabar-sabar teuing atuh. Ibu ari sabar teh aya batasna. Jadi kita terus ya memberikan support ya supaya orang lain menjadi api juga, supaya orang lain menjadi kayu juga seperti kita. Coba perhatikan, kayu yang pertama kali tumbuh lentur enggak? Lentur. Setuju? Ketika masih kecil dia masih dibelok-belok. Tuh. Bisa jadi pohon apa tuh namanya yang bisa dibelok-belok itu? Bonsai. Karena bisa dibelok-belok, indah sesuka kita. Betul? Tapi ketika dia sudah tua, mulai sulit dibelok-belok. Apalagi ketika dia sudah menguning, tambah sulit dibelok-belok. Apalagi ketika dia sudah mengering, tambah sulit dibelok-belok. Betul? Sudah kering. Nah, ini bukan kering lagi, sudah mati. Boro-boro kayu yang mati, manusia yang mati saja udah nggak bisa dibelok-belok. Kalau dia mati tangannya begini, untuk dibuat begini, sulit. Karena dia sudah mati. Jadi sebetulnya kalau orang dalam kehidupannya sekarang udah nggak bisa dibelokin, itu kan sudah mati. Lalu apa bedanya dengan kayu bakar yang tadi? Waktu dia tumbuh ya, lucu. Masih bisa dibelok-belok. Betul nggak? Semakin tua, semakin keras, semakin kaku, nggak bisa dibelokin. Pengen menang sendiri. Itu kayu bakar. Gitu. Makanya kata Nabi, ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon yang tidak berbuah kan enaknya diapakan itu? Ditebang, karena nanti akan menjadi sarang ulet. Gitu. Dia menua, tambah peot, tambah banyak uletnya. Macam-macam ulet ada di situ. Ya. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak sukses membina dirinya sendiri. Baik, sekarang sebagai awal dari kajian kita hari ini, lihat Quran surat Al-An'am ayat 20. Saya akan memulai berbicara hal yang hakikat. Kita masih di episode Al-An'am. Agak panjang episode ini karena saya juga belum diizinkan untuk pindah ayat, pindah surat. Sudah ketemu?
Surat yang ke-6 ayat 20. Saya akan bacakan pelan-pelan bahasa Arabnya dan kita coba terjemahkan pelan-pelan supaya semua kita mendapatkan kelembutan, kelenturan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Kama ya'rifuna abna'ahumul ladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Hu di situ adalah kata ganti ketiga dari kitab. Jadi saya akan jelaskan, hu di situ adalah kata ganti ketiga dari kitab. Ulangi lagi, baca dengan kesadaran. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab. Oke, yang sudah diberi kitab. Ya'rifunahu, mengenalnya, dia mengenal kitab itu. Dia mengenal kitab itu abna'ahumul ladina, ya, khasiru anfusahum fahum la yu'minun, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Sampai di situ mengerti? Jadi orang-orang yang telah diberikan kepadanya kitab, dia mengenal kitab itu seperti dia mengenal anak-anaknya sendiri. Saya akan sederhanakan pola pikirnya. Kita kenal anak-anak kita. Kenal. Mulai dari hal yang bersifat fisik sampai sifat-sifatnya kita kenal. Mulai dari luarnya sampai dalam-dalamnya kita kenal. Betul? Nah, kita mengenal kitab itu harus seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri. Gitu. Baik, sekarang apakah kita mengenal kitab yang sudah Allah berikan kepada kita seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri? Belum. Apa itu kitab? Kitab itu yang harus dibaca. Kata Allah, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Karena kitab ini sudah diturunkan kepadamu, sekarang sudah menjadi kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa binafsika al yauma alaika hasiba, cukuplah hasil bacaanmu itu sebagai juru hisabmu. Jadi setiap hari kita disuruh membaca kitab, ya, kitab yang tak tertulis, kitabmu yang ada di dalam dirimu. Sedemikian seringnya kita membaca, lama-lama kita menjadi kenal, ya kan? Makanya kalau kita sudah kenal, barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Mengenal Tuhan dimulai dengan membaca kitab, dengan cara mengenali dirimu sendiri. Itu sebabnya ketika kita membaca kitab, jangan diam saja. Kaitkan hasil baca kita dengan kenyataan hidup yang sedang kita jalani. Kok saya ngejalanin begini, kitabnya begitu, ya kan? Kok saya ngejalanin begitu, kitabnya begini. Jadi sebetulnya ada hubungan yang sangat erat antara apa yang kenyataan hidup yang kita jalani dengan kitab yang sedang kita baca. Setuju? Nah, ketika kita sudah bisa menghubungkan itu, lama-kelamaan kita akan kenal siapa diri kita. Nah, mengenal diri sendiri itu harusnya seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri. Masa kita bisa mengenal yang di luar anak-anak kita, tapi kita tidak bisa mengenal diri kita,
yang jelas-jelas bagian yang integral dari diri kita, tak terpisahkan dari diri kita. Ini Quran. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenal kitab itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Oleh karena itu kita ngaji setiap seminggu sekali, tujuan utamanya adalah untuk mempertajam proses pengenalan terhadap kitab yang sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang kalau lagi sendiri, lagi membaca sendiri, kita pun tidak sanggup untuk bisa membacanya. Nah, ketika ada di sini, kemudian kesadaran itu muncul. Oh, itu maksudnya. Oh, itu maksudnya. Ya, jadi pencerahan yang semacam ini dibutuhkan untuk memberikan motivasi agar kita lebih sungguh-sungguh di dalam membaca kitab itu, yang pada akhirnya kita akan kenal kitab kita sendiri. Nah, di kitab itu tertulis amalan-amalan kita. Betul? Di kitab itu tertulis amalan-amalan kita. Nah, semua yang kita lakukan tertulis semuanya di situ. Cuman kan kadang-kadang kita tidak bisa membacanya karena sudah terlalu sering yang namanya membaca itu selalu saja tulisan. Ketika membaca yang tak tertulis, terkadang kita menjadi tumpul untuk membacanya. Padahal di situ terdapat begitu banyak tanda-tanda Allah yang sedang diajarkan kepada kita. Ya, kenapa kok saya sering membaca kitab tapi saya tidak tambah lembut? Nah, karena kita kurang menghubungkan ya apa yang kenyataan hidup dengan apa yang sedang kita baca. Ya, akibatnya kita tidak pernah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu proses perubahan. Padahal kesuksesan itu harus dimulai dengan kemampuan diri kita untuk melakukan suatu perubahan. Makanya tidak boleh jadi patung, karena patung itu tidak pernah mau berubah. Kalau patung dirubah, patah. Jadi oleh karena itu yang paling berbahaya itu sifat patung yang ada pada diri kita. Itu yang suka membuat kita kaku. Dan kalau kita sedang kaku dirubah, patah enggak? Patah. Gitu. Nah, orang-orang yang sulit dirubah tuh patung. Dikasih yang benar ngelawan. Ditunjukkan ke jalan Allah juga malah memusuhi. Nah, itu patung itu. Ya. Oke, kita teruskan. Ya. Waman adlamu mimman iftara 'alallah kaziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihud dhalimun. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat suatu dusta terhadap Allah atau mendustakan tanda-tandanya. Jadi sebetulnya tidak ada lagi orang yang aniaya di muka bumi ini kecuali orang yang mendustakan Allah dan mendustakan tanda-tandanya. Nah, ketika kita membaca kitab itu, sebetulnya kita itu sedang membaca kitab sejati, bukan sekedar kitab biasa, tapi kita sedang mengenali diri kita, mengenali Tuhan kita. Di situ juga ada tanda-tanda yang bisa kita baca sebetulnya. Oke, teruskan. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak pernah mendapatkan keberuntungan. Betul? Apa untungnya sih kita marah? Apa untungnya kita memusuhi orang yang memusuhi kita? Apa untungnya? Sebetulnya ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita, kita itu sebetulnya sedang menganiaya diri kita sendiri. Makanya setiap habis sholat kan kita baca doa, Rabbana dolamna anfusana, ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri, gitu kan? Kemudian apa? Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana lanakunana minal khasirin. Seandainya engkau tidak membebaskan
ya, akibat-akibat dari perbuatan kezaliman pada diriku sendiri itu, sungguh aku termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di dunia ini cuman ada dua tipe manusia. Satu tipe manusia yang cerdas, yang kedua tipe manusia yang bodoh. Yang cerdas setiap saat dia beruntung, yang bodoh setiap saat dia merugi. Bagaimana dia tidak merugi? Waktu hidupnya semakin hari semakin habis, tapi kebaikannya tidak pernah bertambah. Bagaimana dia tidak rugi? Waktu hidupnya semakin hari semakin habis, kearifannya tidak pernah bertambah, kesabarannya tidak pernah bertambah, keikhlasannya tidak pernah bertambah. Di situ-situ saja rugi kan? Makanya Allah nyatakan di Quran, wal asri, demi waktu, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia yang bernama manusia itu rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihah, dia pun senantiasa menjalankan amal soleh. Wa tawasau bil haq, saling bertausiah dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling bertausiah dalam kesabaran. Ketika duduk di sini ada ketidakrelaan. Begitu sudah dengerin saya ceramah, rela. Kualitas kehidupannya berubah jadi lebih baik. Begitu duduk di sini bawa rasa kesal karena tadi pagi baru saja ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kita terlalu percaya kalau rasa kesal pada diri kita akibat yang hilang itu. Bukan. Yang bikin kita kesal adalah karena ketidakrelaan kita pada yang hilang, bukan barang yang hilangnya. Yuk, hilang uang 100.000 tadi pagi di pasar. Dikira oleh kita yang bikin kita kesal yang 100.000-nya. Bukan. Yang bikin kesal adalah ketidakrelaan kita atas yang hilang 100.000. Begitu kita relakan, saat ini juga kita bisa bahagia dan bersuka cita. Ngapain saya mikirin itu? Balik juga enggak, capek-capek, kan gitu. Dia cerdas, setiap saat dia beruntung. Setiap saat dia beruntung. Sudah duitnya hilang, tidak rela, terbalik deui. Marah sana, marah sini, tambah banyak tindakan-tindakan negatif yang dia lakukan. Itu rugi. Tausiah itu tidak selalu harus datang ke masjid dengerin saya. Karena sesungguhnya di dalam diri kita juga ada guru yang senantiasa memberikan tausiah kepada kita. Guru sejati kita, Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita jangan berisik saja. Ketika kita diam, hening, guru kita akan bicara dengan jelas. Tapi ketika kita berisik, tambah marah, jadi kayu bakar, kaku, tidak lentur, ya tidak pernah terdengar suara kebenaran dari dalam diri kita. Rugi enggak? Oke, sekarang saya ingin mengajak yang kedua, mari kita untungkan setiap detik kehidupan kita untuk menjadikan diri kita senantiasa damai dan bahagia. Hidup kita bernilai, kualitas kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Setuju? Itu namanya husnul khotimah. Jadi sebetulnya pada akhirnya ngaji itu bukan mengumpulkan sejumlah ilmu di kepala kita, nggak ada artinya. Tetapi ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Kan tujuan kita menjadi orang yang lembut dan lentur. Oke? Teruskan dulu. Sekarang saya akan loncat dulu pada Quran surat Al-An'am ayat 31. Ini loncat. Benar-benar loncat ini. Sudah? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Saya tidak mau mempersepsi ayat ini. Biarkan terjemahannya apa adanya. Qad, itu ada kata-kata qad, itu artinya sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah.
Ya, rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga apabila telah datang, ya, di sini terjemahannya kiamat secara tiba-tiba. Sa'ah itu suatu saat secara tiba-tiba. Saat itu apa? Mungkin saja saat itu kematian. Mungkin saat itu adalah berakhirnya kita dalam kehidupan ini. Bagetatan, secara tiba-tiba. Emangnya ada kematian yang datang tidak tiba-tiba? Ada? Nggak ada. Semua datangnya tiba-tiba. Betul? Iya. Kamarin namanya arisan sareng abdi. Kok ayeuna jantungna coplok. Tiba-tiba, bagetatan. Tiba-tiba. Qalu, ya. Mereka berkata, ya hasratana, ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala duhurihim. Ya, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami akan kiamat itu. Benar enggak ini terjemahannya? Saya mau kasih ilustrasi dulu. Andai kata ibu bapak jadi mahasiswa, setiap hari dapat pelajaran. Tiba-tiba tuh dosen bilang hari ini ujian. Nah, kira-kira bapak ibu nyesel karena hari ini ujian atau nyesel karena tidak belajar? Ada enggak? Aduh nyesel hari ini ujian. Ada? Enggak ada. Kecuali yang enggak normal. Pasti dia nyesel atas tindakan dia yang tidak belajar. Tidak sungguh-sungguh menerima pelajaran dari dosennya. Betul? Jadi ujian itu kan peristiwa akhirnya. Belajar itu peristiwa awalnya. Yang disesali itu kan bukan peristiwa akhirnya. Yang disesali itu peristiwa awalnya. Betul? Kasih contoh lagi. Ya, dulu ketika muda malas belajar. Sudah tua enggak punya kerja. Ayo, ngomongnya gimana? Aduh nyesel saya hari ini enggak dapat kerjaan. Ada? Bukan, nyesel saya karena dulu saya tidak sungguh-sungguh belajar. Sekarang enggak dapat pekerjaan yang layak. Nyesel itu bukan terhadap akhirnya, nyesel itu terhadap awalnya. Oke, ayat ini cerita tentang penyesalan orang yang ketika awalnya mendustakan pertemuan dengan Allah. Datanglah kiamat secara tiba-tiba. Kok nyeselnya jadi terhadap kiamat? Sudah bisa sekarang menilai ayat ini benar atau salah terjemahan? Sudah bisa? Tuh, gitu. Kok gak kepikir? Kan gampang sebetulnya. Betul enggak? Ini yang disesalkan itu datangnya kiamat. Padahal cerita awalnya ayat ini, ya, cerita awalnya ayat ini adalah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Kapan itu? Awal. Gitu. Gara-gara dia mendustakan pertemuan dengan Allah di awalnya, ketika kiamat datang secara tiba-tiba, bagetatan. Aneh. Oh, yang disesalkan datangnya kiamat. Mesti yang dia sesalkan karena dia dulu mendustakan pertemuan dengan Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya pertemuan itu di awalnya supaya di akhirnya juga selamat. Betul enggak? Makanya yang tidak mau ya mendustakan pertemuan di awalnya, di akhirnya kan nyesel. Yang dia seselin bukan kiamatnya loh. Yang dia seselin karena dia di awalnya mendustakan pertemuan itu. Nah, gara-gara dia mendustakan itu, apa akibat yang berikutnya? Oh, dia menjadi kaku dan
tidak lembut. Betul nggak? Iya. Karena apa? Orang-orang yang belajar ilmu dengan benar, orang yang bertauhid dengan benar, orang-orang yang mengizinkan Allah hadir di dalam dirinya, justru dia akan semakin lembut dan lentur. Semakin merasa kosong, semakin merasa tidak bisa apa-apa, semakin merasa tidak punya apa-apa. Aneh kita-kita ini. Kadang-kadang kita suka ngomong, aduh saya baru kehilangan. Kehilangan apa? Ya itulah kehilangan sesuatu. Gitu kan? Merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Aneh gak itu? Aneh. Kalau saya jelaskan begini, katanya yang aneh yang jelasin. Kita merasa kehilangan sesuatu yang kehilangan itu saja jelas-jelas bukan milik kita. Jadi kalau kita masih punya perasaan kehilangan ketika sesuatu tidak ada bersama kita, perasaan kehilangan itu saja tanda bahwa kita masih memiliki. Kalau kita masih memiliki, berarti kita sedang merampok haknya Allah Al-Malik yang maha memiliki. Kalau kita sedang merampok hak Allah, berarti kita menjadi perampok-perampok Allah. Kalau dibilang begitu malah kagak terima lagi. Padahal jelas-jelas kita merampok. Betul? Disebut perampok Allah, tambah marah. Padahal jelas-jelas dia sedang merampok puji yang punya Allah. Kita ngomongnya segut, alhamdulillah, segala puji kagungan Gusti Allah. Make sagala deh. Kalau sagala itu kan berarti habis semuanya untuk Allah. Kalau habis untuk Allah, kenapa kita suka merengek-rengek ketika orang lain tidak menghargai kita? Makanya pujian kita kadang-kadang dikotomi. Kalau mendapatkan yang kita ingin, kita sebut alhamdulillah. Mendapat yang kita tidak ingin, gak mau kita bilang alhamdulillah. Padahal harusnya dua-duanya alhamdulillah. Segala puji milik Allah kok. Betul gak? Yuk, pernah kita kehilangan sesuatu bilang alhamdulillah. Ya, itulah kita. Sebentar, ini baru pembukaan. Gue banget. Ya. Lalu semakin dalam kita belajar tentang pencarian ke dalam diri kita, yang terjadikan sekarang ini semakin malu kita dengan Allah. Bahkan kita semakin merasa bahwa perjalanan kita belum apa-apa. Betul nggak? Justru ketika perasaan itu muncul, itu namanya kita sedang kosong. Ketika kosong, Allah akan mengisi kita. Tapi ketika kita merasa diri kita sudah berkecukupan segalanya, justru kita sedang isi. Pada saat isi, justru kita hanya akan mendapatkan kekosongan. Ayo, siapa yang sering merasa kosong dalam hidupnya? Karena dia terlalu penuh. Nah, tapi orang yang setiap saat dia kosong, maka dia akan selalu penuh. Ayo, mau dipenuhi oleh sampah atau mau dipenuhi dengan Allah? Pilihan kan sederhana. Kalau mau dipenuhi Allah, ya kosong. Tidak merasa memiliki, tidak merasa berjasa, tidak merasa sudah melakukan apa-apa, kosong saja. Oh, pantesan Pak, abdi teh setiap saatnya ngaros kosong. Iya, karena penuh. Penuh segalanya di sini, ya kan? Penuh. Lihat yang penuh itu kelihatan kan? Jalannya aja berat. Senyumnya aja berat. Ya. Saya ingin teruskan ayat ini. Jadi ayat ini cerita tentang penyesalan orang yang ketika dalam kehidupan di dunia ini mendustakan pertemuan dengan Allah. Ketika kiamat datang secara tiba-tiba, dia menyesal. Kenapa saya dulu tidak menemuinya? Nah, kita teruskan ayat ini. Alangkah besarnya penyesalan kami
sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Nih, punggungnya penuh, segala dibawa. Sampai kita tuh tidak mengerti dalam hidup ini mana yang penting, mana yang tidak penting. Ada kan orang di jalan tuh yang riringkit, segala dibawa. Siapa itu? Riwe. Ternyata kunci kebebasan itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu akan mengajarkan kita mana yang penting, mana yang tidak penting. Lalu kita itu terkadang sering menempatkan hal-hal yang tidak penting di atas hal-hal yang penting. Yang pentingnya nggak kelihatan. Gitu. Kalau ijab kabul pernikahan itu cuman saya terima nikahnya anak bapak yang bernama Anu dengan mas kawin dibayar kontan. Kalau dihitung jamnya itu cuma 30 detik. Yang pentingnya cuma itu. Yang tidak pentingnya, wah, injak sana, injak sini. Kenapa jadi riweuh? Karena sesungguhnya dia sedang menempatkan yang tidak penting di atas yang penting. No penting nama pohon. Jadi hidup kita pun sehari-hari itu menjadi riweuh. Karena apa? Karena kita sering terjebak untuk menghadirkan hal-hal yang tidak penting. Tetapi itu menjadi hal yang paling penting. Makanya orang-orang yang sering menempatkan hal yang tidak penting menjadi penting, hidupnya jadi tidak penting. Ternyata orang penting itu adalah orang yang bisa menempatkan hal-hal penting di atas hal-hal yang tidak penting. Saksikan, semua orang sukses yang dipentingkan di semesta ini adalah orang yang bisa menempatkan hal penting di atas yang tidak penting. Yang ewuh pakewuh, yang riweuh, riringkit segala dibawa. Perhatikan. Gitu. Keun we cenah mikir. Jadi di punggungnya itu segala dibawa. Ternyata ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau hidupmu ingin sederhana, sesederhana Allah. Jika kamu ingin hidupnya sederhana, sesederhana Allah. Allah itu Tuhan yang maha sederhana. Karena kesederhanaan itulah Allah menjadi maha segalanya. Jadi ternyata orang yang memikul di pundaknya itu, di punggungnya hal-hal yang berat, itu karena awalnya dia tidak mau menghadirkan Allah ke dalam dirinya. Begitu Allah tidak dihadirkan, semua itu menjadi rumit. Oke? Tapi begitu dihadirkan Allah, semuanya menjadi terang benderang dan sederhana. Hidup kita menjadi enteng, kita terbang ke langit yang tinggi. Bisa melihat semua dengan mata kita yang tajam. Itulah subhanallah. Lalu Allah mengatakan, ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul itu. Ini bukan urusan nanti di sana. Akibatnya kita beragama pun tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Tileletik tos diajar wudu, bacaan solat, mahrojnya diomean sadayana. Tapi tidak tahu siapa yang saya sembah. Itu namanya kita sedang meletakkan yang tidak penting di atas hal yang penting. Para nabi, para rasul yang dia cari, siapa yang mau saya sembah?
Setelah tahu yang disembah, baru dengan cara apa saya mau menyembah? Lalu muncullah ibadah-ibadah syariat. Syariat itu munculnya kemudian setelah ma'rifat. Makanya Nabi mengatakan awaluddin ma'rifat. Awalnya agama ma'rifat. Makanya Nabi Ibrahim sebelum baca inni wajahtu kan mencari dulu. Ketemu bintang dulu, ketemu bulan dulu, baru ketemu matahari. Setelah ketemu matahari kemudian beliau mengatakan aku terbebas dari dosa syirik. Lalu beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Indah, jelas. Jadi ucapan-ucapan yang diucapkan dalam sholat itu adalah ucapan yang menegaskan pengalaman. Ngalami dulu baru ditegaskan. Makanya Nabi Ibrahim kan diberi tanda-tanda oleh Allah tidak dari bumi dulu. Tanda-tanda itu diberikan di langit dulu, baru di buminya. Jadi belajarnya dari langit ke bumi, bukan dari bumi ke langit. Selama ini kita terbalik. Terus saja ngurusi bumi. Yang langitnya gak pernah diurus. Lalu kita menjadi tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya, tahu bacaan sholat juga penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Sehingga banyak orang ketika sholat dia mengingat bacaan sholat. Aneh, tidak ada perintah di Quran ingat bacaan sholat. Yang ada tuh aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bacaan sholat itu adalah untuk menegaskan ingatan kita. Kita ingat ke situ, batin kita diiringi dengan bacaan kita supaya mulut kita pun selaras dengan yang ada di batin kita. Nah, ketika tidak selaras antara mulut dengan batin kita, itu namanya dusta. Makanya kata hadis, ciri orang dusta salah satunya adalah jika dia berkata dusta. Dia bilang ini wajahtu, padahal dia sebenarnya tidak menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dusta. Dusta. Dari takbir sampai salam, dusta semuanya. Makanya di Quran dikatakan orang munafik salah satunya adalah orang yang suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya tidak mengingat kepada Allah. Tuh. Nah, supaya sholatnya aman, kemudian dipakailah kata mudah-mudahan. Jadi pakai probability, pakai teori ketidakmungkinan, pakai teori ketidakpastian. Padahal sebetulnya pastikan dari sekarang. Kalau sholat kita diterima atau tidak, lihat dampak dari sholatnya. Pastikan oleh kita sekarang bahwa haji dan umroh kita mabrur dan mabruroh. Pastikan cirinya ada. Pastikan dari sekarang bahwa kita adalah orang yang beriman. Ciri orang yang beriman, sholatnya khusyuk dan lain-lain. Pastikan oleh kita sekarang bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Jelas prosedurnya. Pastikan oleh kita bahwa hari ini kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas setiap saat pasti bahagia. Semua penderitaan hidup kita berawal dari ketidakikhlasan kita. Ayo yang masih menderita, jelas bahwa dia belum ikhlas. Makanya ketika kita sa'i, kita berjalan dari sofa ke marwah. Sofa artinya ikhlas, marwah artinya bahagia. Setiap yang ikhlas pasti bahagia. Oke, ngerti sampai sini? Subhanallah. Jadi ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul. Jadi di punggungnya begitu banyak beban. Siapa yang mengumpulkannya? Dirinya sendiri. Tidur saja masih bawa beban. Rekumah bisa sarena karena masih bawa beban. Subhanallah. Ngaji masih bawa beban. Makanya Allah katakan di ayat yang ke-32, lihat dulu 32. Wa mal hayatud dunya, dan ingatlah kehidupan dunia ini illa la'ibun walahun, hanya main-main dan senda gurau belaka. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik
Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Maka apakah kamu tidak memahaminya? Oke, saya akan turun ke bawah. Sekarang lihat ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayafqahuhu wa fi adanihim waqra. Di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu. Kemudian kami telah meletakkan tutupan di atas kolbu mereka. Perhatikan, tutupan di atas kolbu mereka. Mana kolbunya? Ada tutupan di atas kolbu mereka. Ya? Dan sumbatan di telinganya. Oke? Dan jikapun mereka melihat segala tanda, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Jadi ada orang yang sudah di kolbunya itu diletakkan tutupan. Telinganya pun telah diberikan sumbatan. Sudah diajarkan bagaimana cara melihat tanda. Allah katakan di sini, jikapun mereka melihat. Tolong perhatikan. Setelah diberi tutupan, dia melihat. Sekalipun dia melihat, tetap saja tidak mau beriman kepadanya. Ini penting saya kemukakan, karena ayat ini bukan cerita tentang orang yang belum. Ini cerita untuk mereka yang sudah diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah hidayah, tetapi dia kemudian memungkirinya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, nah orang-orang itu berkata, Al-Quran ini tiada lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Selama ini kita tahu Quran, kalau cerita tentang Nabi Ibrahim, oh itu dulu. Cerita tentang Nabi Ismail, oh itu dulu. Cerita tentang Nabi Musa, ketika Nabi Musa pingsan dan gunung hancur luluh, oh itu dulu. Cerita tentang Ashabul Kahfi yang masuk ke dalam gua, meninggalkan anjingnya di luar, bolak-balik antara kanan dan kiri. Ketika melihat matahari terbit, oh itu dulu. Dari mulai awal sampai akhir, orang-orang yang tertutup penglihatan kalbunya, dia tidak pernah merasakan Quran sebagai kenyataan yang hari ini. Dia hanya melihat Quran sebagai dongengan di masa lalu. Lalu masa kininya apa? Gak dapat ya. Beruntung mereka yang hari ini bisa merasakan zauknya Quran, merasakan rasanya Quran. Begitu baca Quran dia menangis. Karena apa? Karena dia merasakan, kok ini yang saya alami, kok ini yang saya rasakan. Yang ada cuma hangat-hangat air mata. Dan bersyukur kepada Allah, karena dia telah diberikan jalan oleh Allah untuk bisa merasakan apa yang dituliskan di sini. Bukan lagi agama itu kemampuan kita menghafal ayat, bukan lagi agama itu kemampuan kita menyampaikan dakwah, bukan itu lagi. Tapi agama pada dasarnya adalah pengalaman, merasakan seluruh pengalaman spiritual yang ada di balik semua ini. Kenapa orang mengerti baca Quran? Karena dia sudah merasakan pengalamannya. Kenapa dia tidak mengerti? Karena dia tidak merasakan. Pengalaman itu yang membatasi tafsir Quran. Nah, ketika tidak mengalami, tafsirnya liar, berdasarkan logika dan kecerdasan intelektualnya saja, tidak dibatasi oleh pengalaman spiritualnya. Akibatnya Quran jadi merugikan orang lain yang mendengarnya. Nah, kita lihat ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa sesungguhnya orang-orang yang
saya bicarakan tadi, ada orang yang secara awal sudah membantah, mendustakan pertemuan itu. Tapi ada juga yang ikut, tetapi kemudian dia pun pada akhirnya memungkiri semua tanda-tanda yang Allah berikan padanya. Bahkan dia tidak sempat untuk bisa membacanya. Itulah orang-orang yang merugi. Makanya lihat sekarang oleh kita, jangan lihat orang lain, lihatlah sekarang diri kita sendiri. Bandingkan bagaimana perjalanan spiritual kita dulu dan sekarang. Rasakan oleh kita, manfaat apa yang kita sudah rasakan sekarang. Oh, ternyata hari ini saya merasa begitu ringan, begitu enteng. Saya merasakan hidup ini betul-betul main-main dan senda gurau. Ternyata kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang ada di alam ruhaniyah. Maka dia tidak main-main lagi dengan urusan ruhani, dengan urusan jiwanya. Karena dia sadar sepenuhnya, itulah yang akan mengantarkan dia kepada keabadian. Lah, kalau yang dunia ini, yang materi ini main-main, ya kita nggak usah mau juga dipermainkan oleh dunia ini. Biarkan saja dia main-main sendiri, dan kita nggak usah terjebak untuk ikut permainannya. Kita akan selamat, ya, karena kita sudah punya fokus, ya, kita punya visi kehidupan yang jelas. Lalu ketika ada hal-hal yang bersifat materi yang di luar diri kita, ya biasa-biasa saja. Makanya Quran mengajarkan pada kita, janganlah kau terlalu bersedih ketika kehilangan sesuatu, dan jangan terlalu bahagia ketika mendapatkan sesuatu. Jadilah umat yang biasa-biasa saja. Ketika biasa-biasa saja malah jadi luar biasa. Gitu. Ya? Teruskan. Ya? Di ayat yang selanjutnya mereka melarang, ya, wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Mereka melarang mendengarkan Al-Qur'an dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi orang-orang yang sudah Allah tunjukkan tadi kepada dia itu tanda-tanda setelah diberi tutupan, setelah disumbat telinganya, kemudian dia melihat sesuatu, dan yang dia lihat itu kemudian dia pungkiri. Mereka yang seperti ini pasti melarang. Betul? Karena dia merasa sudah tahu. Betul enggak? Gini. Kalau ada orang yang sudah masuk kemudian melarang, dia bisa dipercaya. Tapi orang yang belum masuk kemudian melarang, dia mungkin tidak bisa dipercaya. Makanya di zaman Rasul, orang-orang yang berkhianat itu bukan dari luar, tapi dari dalam lingkaran Rasul itu sendiri. Orang-orang berkhianat, orang-orang munafik itu dari dalam. Kenapa? Karena dia merasa sudah tahu. Oke? Nah, oleh karena itu dikira mereka itu sedang membinasakan orang lain. Sebenarnya dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuman mereka dalam keadaan tidak sadar. Mari kita satukan, ya, satukan tekad kita agar kita memiliki ketegasan dalam visi hidup kita. Inilah masa depan rohaniah saya. Inilah pilihan hidup saya. Saya ingin mati dengan cara apa? Inilah pilihan saya. Kan gitu. Semua tidak bisa mengandalkan kepada mudah-mudahan. Semua harus diikhtiari dengan jelas dan tegas. Berulang-ulang saya mengatakan, kesuksesan itu kuncinya 4. 1, punya niat yang jelas. Yang kedua, punya kebiasaan mewujudkan niat menjadi kenyataan. Yang ketiga, selalu berkomitmen kepada niat kita. Dan yang keempat, konsistensi akan mengibarkan bendera perubahan. Konsistensi selalu berada pada jalan yang konsisten. Saya ingin menyampaikan selamat buat ayahanda, ibunda yang sudah memiliki niat yang bagus dan membiasakan setiap hari mewujudkan niat menjadi kenyataan, berkomitmen setiap saat dengan visi hidup kita.
dan selalu konsisten untuk mengejar apa yang kita cita-citakan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Jangan sekedar mengandalkan pada kata mudah-mudahan. Karena mudah-mudahan artinya di situ ada kesulitan. Berarti kita tidak yakin pada diri kita sendiri dan kita mengabaikan ukuran-ukuran yang jelas tentang spiritual. Oleh karena itu, mari kita gunakan semua ukuran yang Allah berikan kepada kita untuk mengukur setiap keberhasilan langkah kita. Karena ukuran-ukuran itu begitu jelas. Nah, ketika kita menggunakan ukuran-ukuran yang tidak jelas, apalagi persepsi kita sendiri, berarti kita sedang keluar dari Al-Quran. Pedoman hidup kita Al-Quran. Dari tadi sejak awal saya bicara sampai sekarang, saya tidak keluar dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun tadi loncat-loncat ayatnya, tetapi saya sedang menarik satu garis lurus. Buat sesungguhnya kita beruntung dan bersyukur kita hari ini termasuk orang-orang yang meyakini akan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita asalnya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.